Pasar finansial Indonesia mendapatkan gempa besar di awal September ini. Demo besar dan penjarahan ternyata berujung reshuffle di Kabinet Merah Putih. Salah satu yang sempat pasar sedikit terguncang adalah pergantian Menteri Keuangan. Ada pihak yang melihat kondisi akan membaik, ada juga yang semakin pesimis. Tapi bagaimana pasar melihat kebijakan dari Menteri Keuangan baru? Apakah bisa dilihat akan mendobrak perekonomian Indonesia yang sempat mandek? Bagaimana sebaiknya investor menempatkan uangnya? Berikut ini analisis dan tips dari Devi Agustino Haryanto, Head Wealth Management Product Hana Bank. Jadi gini, kalau menurut saya gini, ini cuma masalah persepsi aja sih. Jadi misalnya contoh kayak gini, contoh yang sebelumnya ini kan udah menjadi kayak figur ya. Jadi semua orang, apalagi orang pasar gitu ya, taunya si ibu ini gitu kan. Begitu diganti sama orang lain, mau siapapun itu juga, orang pasti shock. Karena kan yang figur yang ini kan udah kayak beken banget gitu ya. Orang pasti shock gitu, makanya marketnya 1-2 hari kan langsung drop kan, di minus di atas 1% gitu kan. Nah cuman kan habis itu kan langsung rebound. Nah jadi kalau ditanya ke depannya gimana, kalau menurut saya gini, sebenarnya kebijakannya belum di-announce sih, bakal gimana. Ini kan baru kayak cuman testimoni satu, oh ya udah nanti kita bakal tarik 200 triliun langsung injek langsung ke banking yang Himbara gitu kan, buat supaya muter apa segala macam. Kan baru itu aja gitu. Cuman antara pasar sama kondisi real sector ini kan berbeda. Kalau pasar begitu ada dengar satu statement yang istilahnya menenangkan, ya langsung happy gitu. Oh berarti kalau misalnya 200 triliun diinjak ke Bank Himbara, berarti kreditnya bakal jalan, profitnya bakal naik, makanya saham banknya naik gitu kan. Kalau untuk real sektornya, kalau menurut saya kita harus lihat gitu. Nah itu lihatnya itu adalah minimum sekali 3 bulan gitu. Jadi kalau menurut saya, secara teori kalau memang itu beneran dilakukan, terus beneran ini Bank Himbara ini benar-benar bisa menyalurkan, nggak yang istilahnya terlalu hati-hati, ya harusnya real sektornya muter ya 3 bulan kemudian ya. Kalau muter kan orang udah mulai beli, demand-nya ada, ya otomatis ekonominya gerak. Makanya kan ada istilahnya 100 hari kerja gitu kan. Kalau menurut saya dibilang optimis, menurut saya itu enggak sih kalau menurut saya. Jadi menurut saya orang cuma lagi wait and see. Karena gini, simpelnya gini, saya bukannya jadi pesimis ya. Karena saya orangnya realistis. Kalau seandainya optimis, berarti rupiahnya bakal menguat gila-gilaan misalnya gitu kan. Atau misalnya contoh bonds-nya SBN-nya bakal menguat gila-gilaan. Kenyataannya enggak. Asing justru lepas gitu kan. Menurut saya rupiahnya sekarang di 16.300-an, 16.400 juga masih dijaga sama BI gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari kondisi itu, dibilang optimis enggak menurut saya. Cuman pasar ini atau orang pasar atau orang apapun yang pelaku pasar modal lagi mau nunggu aja, mau ngeliat aja. Tapi kan nggak mungkin nih sebagai saya pelaku pasar modal nih, saya cuma nunggu and then saya nggak making money, kan nggak mungkin. Jadi saya tetap akan melakukan transaksi jual beli di saham atau di bonds atau apapun itu. Cuman kalau dibilang optimis, menurut saya belum. Setelah ya 3 bulan ya, saya lihat ya, 3 bulan kan udah menjelang akhir tahun nih. Nah orang lihat nih, ada pergerakan nggak nih di real sektornya? Kalau sampai ada pergerakan di real sector, berarti ini bisa justify, let's say statement-statement yang di awal kan. Oh, nah itu baru muncul tuh. Kayaknya oke nih. Nah itu kan boleh optimisme mulai terbangun kan. Saya rasa kalau sekarang terlalu dini ya. Ya, pertama-tama itu memang ya saya juga prihatin lah ya. Saya juga sempat follow juga itu Charlie Kirk juga. Menurut saya dia very brilliant lah gitu. Tapi kalau kita ngomongin ke pasar, saya bisa bilang itu dampaknya sangat minim sih gitu. Kenapa? Let's say Charlie Kirk lah ya, mendiam Charlie Kirk gitu ya. Dia itu kan ngomong, dia kan istilahnya ininya Donald Trump ya. Jadi dia itu cuma ngomongnya secara istilahnya ya politik gitu. Nah, dia bukan decision maker gitu. Jadi let's say nih ya, kemarin ada begitu, orang cuman ya shock gitu, tapi marketnya kan nggak kena impact gitu. Tapi kalau Donald Trump-nya ngapa-ngapain, nah itu baru marketnya impact. Jadi lepas dari ya itu memang kejadian yang shock ya, penembakan gitu, menurut saya dampaknya ke market sangat minim. Nah terus yang pengumuman Israel
Israel ini kan sudah terkenal sama Palestina ya, gitu ya. Jadi market ini kan itu kan semuanya itu dari persepsi ya sebenarnya market itu ya. Fundamental tuh menurut saya cuma 20-30% gitu. Jadi kalau misalnya bukan Israel Palestina, iya kalau saya jadi yang provide liquidity, ya saya nggak peduli sih ngomong kasarnya gitu ya. Karena kan misalnya contoh Israel ngebom non Palestina ya kan nggak ada sesuatu yang bisa saya bring ya gitu ya. Jadi nggak akan gerakin market juga gitu. Kecuali kalau misalnya Israel Palestina sampai makin parah. Menurut saya itu bisa, tapi kalau ini sih enggak. Ya buktinya marketnya fine-fine aja kan kemarin ini kan. Kalau saya sih begini sih, biasanya itu kan kalau pelaku pasar yang udah kawakan ya, dan yang udah memang mereka yang provide liquidity gitu ya, market maker lah ya. Saya begitu udah lihat probability the Fed cut rate ini, saya lihat di segala macam konsensus sudah di atas 100%. Ya saya pas begitu nanti mereka ketok palu dan let's say beneran cut, ya saya akan jual sih. itu kalau saya ya gitu. Karena memang kan biasanya seperti itu. Makanya sampai ada saying sell on news misalnya, seperti itu. Jadi kalau yang istilahnya kita mau take opportunity, itu kan yang masih 50-50 gitu. Lah kalau udah 100% probability, udah hampir pasti istilahnya. Buat apa saya ambil posisi, saya udah untung nih per hari ini, let's say gitu ya. Jadi begitu dia ketok palu, kalau saya, dan saya yakin semua market maker yang besar, mereka pasti akan sell on news. Kalau menurut Bloomberg, menurut konsensus segala macam, CME, Fed Watch, semuanya 100%. Gitu. Semuanya udah 100%. Ini konsensus ya? Yeah. Jadi nanti kan September nih, 17, terus nanti Oktober, terus baru nanti terakhir Desember. Nah ini kayaknya bakal cut. Jadi kalau secara konsensus ya 25, jadi ada total 75 basis. Jadi kalau menurut saya sih gini, kalau probability itu kan pasti ada historicalnya ya. Jadi kalau misalnya secara konsensus, let's say kalau kita di bank kita pakai Bloomberg gitu kan. Kalau secara Bloomberg terminal, itu kalau saya track historical setiap kali konsensus di atas 70% biasanya kejadian. Nah, data terakhir itu jadi September 100%, Oktober itu sekitar 80%, and then Desember itu sekitar 70%. Jadi kalau dari situ harusnya sih kejadian. Gitu. Nah kalau misalnya dari harusnya kejadian, kembali kalau saya tuh biasanya suka memposisikan dirinya, kalau saya jadi market maker, saya mesti ngapain sih gitu loh. Kan dengan kita berpikir seperti itu, kita bisa predict duit ini maunya kemana gitu kan. Jadi kalau saya udah lihat nih, oh dia semuanya di atas 70% ya, almost pasti lah gitu ya. Iya, satu buat September ya saya akan sell on news karena saya udah making money gitu, terutama saya di US equity misalnya. Kalau yang Oktober ya mungkin nanti saya lihat lagi apa segala macam, cuman istilahnya arahnya tuh udah positif kalau saya ngomong di market ya. Arahnya udah positif. Plus nanti begitu masuk Desember kan orang pasti kan window dressing. Jadi kalau selama Q4 ini saya sih sangat optimis sama equity market gitu. Ini saya harus bedakan ya, karena kalau ngomongin pribadi, risk profile saya ini sangat agresif nih gitu. Nah, tapi saya juga believe semua orang itu pasti ada keinginan untuk profit. Orang nggak ada lah mau taruh duit di bank atau dimanapun, nggak apa-apa deh duit saya rugi, nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada keinginan untuk profit. Saya believe itu sama yang namanya model portfolio, Bu. Gitu. Jadi kalau buat nasabah, kalau di kita selalu sarannya pakai model portfolio. Nah, seperti apa gitu kan? Nah, ini fungsinya kita mesti tahu market update itu apa aja. Jadi kalau kita udah tahu nih, global bank sentral bakal cut rate, berarti apa? Harusnya marketnya positif. Kita di bank kita belum ngomongin ini dulu ya, real sector ya. Harusnya marketnya positif. Market itu apa? Cuman ada bonds, cuman ada equity. Yang di Indonesia ya, yang biasanya dimainkan gitu ya. Equity Q4 biasanya sih positif. Nah, bonds gimana? Bonds ini kan paling susah. Menurut saya pribadi, lebih susah menganalisa bonds daripada equity. Kalau equity itu gampang. Nah, bonds ini susah. Bonds itu nggak cuma dari suku bunga, tapi juga harus dilihat apa? Trust. Nah, ini nyambung ke awal-awal tadi, kebijakan pemerintah. Kita berandai-andai dulu ya. Kalau let's say yang 200 triliun itu benar-benar impact-nya bagus. Terus menurut saya kan sekarang nih investor asing tuh cuma ngeliatnya satu, Bu.
Mereka tuh trust issue-nya itu adalah di budget defisit gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, kemarin kan per tahun kemarin tuh kan ini kan ada peraturan nggak boleh lebih dari 3%. Nah per kemarin itu kan periode yang sebelumnya itu kan udah hampir 3%. Kalau yang baru ini bisa dilihat bisa, oh kamu ini ya very istilahnya hati-hati bla bla bla, yang dia ngomong, yang dia state bahwa itu oh beneran kejadian, bisa dipegang lah sama investor asing. Nah itu mereka akan masuk. Jadi contoh nih ya, dari awal September, let's say mereka keluar kan dari bondsnya kita kan, yang rupiah. Ya kalau nanti dilihat yang baru ini, oh ternyata beneran ini ya menjaga bla 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 bla, kebijakannya jelas, clear, ya pasti masuk. Begitu masuk ke bonds, ke yang rupiah gitu, ya kan udah pasti convert ke rupiah kan. Begitu convert ke rupiah, rupiahnya menguat. Rupiah menguat, orang pada ngeliat, oh harga bond saya naik ya, beli kan. Gitu. Jadi menurut saya bonds itu lebih ke arah sana. Tuh jadi bisa gimana kan investor? Kalau saya ya udah, kalau nasabah yang nggak begitu agresif, udahlah set aja begini, 40, 30, 20, 10. Kalau saya simpelnya gitu. Ini sampai akhir tahun ya. 40 itu equity gitu. 30 itu bonds, 20 tuh, nah ini yang mungkin sedikit ini. Kalau saya believe sama gold, 10 orang masih harus ada cash kan. Kenapa gold? Ya, selama belum ditemukan logam mulia yang lain, saya believe gold itu masih jadi sarana hedging yang paling bagus. Contoh gini, ini cut rate, US cut rate, semuanya nanti cut rate. Paling cuma Jepang yang cuma naikin kan, gitu kan. Indonesia mau nggak mau ngikut dong cut rate. Kan yang ditakutin kan harga barang naik, inflasi. So kalau inflasi gimana? Pasti kan bosnya turun, equity-nya mungkin turun dikit gitu kan. Saya punya gold, mau sampai kapanpun itu akan selalu hedging gitu. Itu kan ditakutin orang dari ini kan, the Fed bakal cut rate nih, wah berarti 2026 bakal shoot up nih. Makanya kan harga goldnya naik. Gitu. Jadi kalau saya, nasihat saya buat nasabah yang mungkin nggak terlalu paham tentang market tapi mau making money, nggak usah mikir panjang-panjang, udah dibagi aja 40, 30, 20, 10, udah gitu. Simple. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.